Halo, selamat datang kembali di iCek Live. Saya Indra dan di video kali ini kita akan mereview per Steam Deck-an lagi. Setelah kemarin kita udah nge-review back case transparent dari G-Shocks yang udah kepasang di Steam Deck gue nih. Kelihatan juga kan pakai case apa ini? Ya ini case pertama gue yang gue pakai lagi-lagi G-Shocks gitu kan. Ya di studio gue sekarang udah nyampe. Ini kita nyebutnya mod case sebenarnya karena di websitenya tuh mod case. Cuman kenapa di sini Elite Accessories for Steam Deck dan gak ada tulisan mod case-nya. Dusnya kayak gini. Cuman ini agak penyok ya pas pengiriman kemarin karena ini dikirim kemarin sama transparent back case kemarin dan bubble-nya tuh lumayan tipis. Jadi G-Shocks, tolong dong. Saya ini tinggal di Tangerang Selatan gitu ya. Dari China, dari Shenzhen. Mbok ya dilapisin lagi gitu kan. Oke, G-Shocks mod case for Steam Deck. Ini adalah casing kedua atau ketiga yang gue lihat ya di seluruh dunia untuk brand third party aksesoris untuk Steam Deck. Pertama yang ngeluarin casing model gini adalah dari merek di brand, namanya itu Project Kill Switch. Dan akhirnya G-Shocks ngeluarin juga yang modelan kayak si Project Kill Switch dari di brand itu. Kemudian ada juga third party yang dari China dan itu nggak ada brandnya. Cuman katanya sih build quality-nya kurang recommended. Nah berhubung menurut gue G-Shocks ini punya build quality yang oke, tapi harganya juga tidak terlalu mahal seperti di brand gitu ya. Karena di brand tuh jualan casing aja di 800.000 buat Steam Deck gitu ya. Oke, kita lihat dari dusnya. Ini ada tampilan case-nya yang memang ada penutup di bagian depannya. Again, ini referensinya ke di brand Project Kill Switch. Built-in kickstand non-slip grip design for Steam Deck. Di sampingnya G-Shocks, G-Shocks.com, dan di bagian belakangnya nih ada kelengkapan yang akan kita dapatkan. Jadi case ini tuh ada banyak banget variannya dan gue di sini pilih yang basic set. Jadi emang bener-bener yang paling standar lah karena gue pengen ngeliat dulu kayak apa build quality-nya segala macam. Bisa kita modify, bisa kita beli lagi nanti untuk aksesorisnya seperti cooler, lalu untuk USB hub dan lain-lainnya di websitenya si G-Shocks-nya. Atau kalian juga bisa langsung beli cooler kit set atau hub kit set atau M2 slot kit, power bank kit atau yang paling mahal ultimate kit, namun masih belum tersedia. Oke, langsung aja kita buka what's in the box-nya. Kita cek dulu di sini. Nah, ini kita pertama akan mendapatkan semacam silikon. Ini untuk docking Steam Deck karena memang saat ini gue masih belum punya ya dan belum perlu juga docking untuk Steam Deck untuk yang official Steam Deck dock, namanya Steam Deck dock, Steam Deck dock, Steam Deck dock, Steam Deck dock. Tapi gue nggak tahu ya ini tuh untuk yang official Steam Deck docknya atau yang docking third party dari G-Shocks-nya. Feeling gue sih ini yang buat official Steam Deck docknya gitu ya. Aneh banget sih Setelah itu kita akan mendapatkan biasa ya di sini seperti ada user guide sama documentation paper dari G-Shocks-nya. Lalu kita akan mendapatkan casingnya nih, G-Shocks mod case-nya. Dan ini dia. Dang. Oke. Build-nya lumayan kokoh lah ini. Bukanya dari bawah gini, di slide. Set. Ya kan? Oke. Surprisingly ini cukup tough, nggak gampang gua bengkok-bengkokin. Gua kira bakal gampang melenyon-melenyon gitu ya. Dan di dalamnya ini kita akan mendapatkan satu buah apa ini kita nyebutnya ya? Kayak buat iketan, tapi mirip banget bentuknya kayak jam. Nah ini ntar akan gue jelasin gunanya buat apa. Lalu ada case utamanya di sini. Lebih elastis ya dibanding case G-Shocks gue sebelumnya. Kayak lebih lentur aja gitu kan. Dan di bagian belakangnya masih sama ya, kayak transparan gitu, frosted gitu finishingnya. Dan kita akan mendapatkan ini nih yang paling penting, standnya. Dan ini standnya baru dah dia pakai build-nya itu metal. Tinggal kita masukin gini, lalu kita slide ke atas. Nah, dah. Oke. Sekarang mari kita copot dulu nih case Steam Deck pertama gue ya. Selama ini pakai Steam Deck ya cuma ini doang casing gue dan so far so good sebenarnya. Untuk dari build, untuk dari grip segala macem enak. Oke. Cereng, masih Nora. Dan kita akan lihat perpaduannya G-Shocks back case transparent ini dengan mod case-nya. Untuk cara pasangnya tinggal dimasukin dulu nih depannya kayak gini, set, lalu dilanjutin di bagian trigger di bagian belakangnya. Karena ini lentur, jadi tinggal kita tarik aja kayak gini. Set, nah udah masuk. Oh ini agak keras, tapi pas udah masuk dia bener-bener fit banget ya. Hampir nggak longgar-longgaran di bagian sisinya. Oh, look at that man. Ada kayak bias-bias transparannya gitu masih tetap kelihatan. Dan tutupnya. Nah jadi ini kita bisa melindungin sekaligus untuk di bagian depannya, khususnya di bagian analognya nih. Karena kalau ketekan-ketekan dia bakalan rusak lah. Jadi ini gunanya buat ngelindungin. Dan di bagian dalamnya ini kayak ada semacam busa gitu, foam untuk ngelindungin layar Steam Deck kita. Nah di sini juga ada cara pemasangannya. Ini kita copot aja. Oke.
Oke, cara pasangnya dari triggernya dulu. Dari atasnya triggernya kayak gini. Lalu kita tinggal snap di bagian bawahnya sini. Bam, udah. Oh, wow. Ini ngelindungin bagian trigger atas bawah dan di bagian analognya. Gue pencet-pencet dia nggak ada kayak dak. Ya harusnya begini aja sih, aman sih untuk dibawa kemana-mana. By the way, FYI aja, ini gue pakai analog cap atau thumb grip dan ini masih tetap muat ya di dalamnya sini. Gue pengen coba untuk button-buttonnya. Ini cukup clicky. Volume up, volume down, lalu power. Iya, berbeda dari G-Shock sebelumnya. Ini bolong gini dan ini ada tambahan rubbernya, jadi dia nggak mendelep lagi kayak sebelum-sebelumnya. Wow. Oke, tinggal kayak gini. Gampang pasangnya. Stand ya? Set. Deh. Cuman sayangnya ini nggak bisa di-adjust ya, mau setinggi apa, dia cuma default S gini. Dan ini pakai satu tangan gua aja bisa loh, langsung tinggal diginin doang. Oke sih. Nah lalu yang kayak jam tadi gunanya adalah untuk di bagian belakangnya sini teman-teman. Tinggal kita slide aja kayak gini. Seret. Baru pakai jam. Baru dijamin Steam Deck-nya gitu kan. Serius? Enggak lah. Ini bisa dipakai buat power bank, USB-C hub atau M2. Coba misalnya gue pinjem power bank, coba satu ini 20.000 mAh. Jadi ini tinggal kita taruh kayak gini. Udah deh, ikat sampai bener-bener kuat. Make sure sampai dia bener-bener nggak goyang. Dan ini gue nggak apa-apa nih nenggowerpin Steam Deck sekarang. Sebelumnya kan ngeri-ngeri karena udah ada ininya kan. Jadi mau begini gue tekan-tekan pun nggak ada bunyi tek-tek-tek-teknya gitu. Oke, kalau misalnya udah, lalu tinggal kita colokin ke Steam Deck. Dan ada indikatornya di sini. Ini merek apa ya powerbanknya? Gue lupa. Dulu pernah ada yang endorse kita, tapi ini merek apa gitu ya? Udah deh. Dan kedetek dia lagi charging sekarang. Harusnya kabelnya yang lebih pendek lagi nih ya. Ya jadi ini multifungsi sih sebenarnya buat iketan apapun yang kalian emang mau ikat di belakang sini gitu ya. Dan gokilnya modcase ini adalah ini di bagian belakang sini emang udah dibuat soket universal sama si G-Shock untuk kita gonta-ganti. Mau kita kasih cooler atau kita kasih buat USB-C hub. Jadi kita udah tinggal colokin HDMI, colokin apapun. Kalau misalnya kalian pengen pakai mouse, pakai keyboard lagi desktop mode gitu ya. Kalian nggak perlu docking, hanya dengan casing ini dan tinggal ditancepin ke bagian soket belakang sini. Itu menarik banget yang membuat case ini tuh jadi punya nilai lebih dibanding casing-casing Steam Deck pada umumnya gitu ya. Dan yang terpenting adalah buat gue ya, ini tuh ngelindungin di bagian trigger sama di bagian analognya dan pasangnya tuh gampang banget. Begitupun juga untuk copotnya, jadi tinggal sangkutin atas lalu snap di bagian bawah udah kepasang gitu. Dan untuk docknya ini harusnya sih nggak bisa ya karena kalian harus punya docking aslinya jadi biar megang gitu. Cuman kalau misalnya gue lihat di sini muat, bisa dia bisa berdiri coy. Cuman kalau misalnya tutupan luarnya gue copot harusnya bisa lebih fit karena ini nambah tebel kan. Cuman ya itu nggak ada dockingnya jadi dia melewat gitu kan. Nah gini kan. Ya nantilah kita beli dockingnya karena ya ngapain ya, Steam Deck kan buat gue tuh portable untuk memainkan game-game PC, game-game Steam atau mungkin main game PS5. Nah kalau misalnya gue docking Steam Deck gue ini ke TV terus gue taruh di samping PS5, ntar PS5 gue ngomong, "Lu mah bang, gue masih dipakai apa kagak sih?" Gitu kan. Kalau misalnya colok ke PC juga udah ada PC. Jadi sampai saat ini itulah alasan gue belum beli dockingan ya. Mungkin kecuali buat teman-teman di luar sana yang memang mungkin belum punya PC atau baru laptopan doang, boleh banget pakai dockingan untuk Steam Deck entah yang official dari Valve-nya atau yang third party dari G-Shock atau brand-brand lainnya. So untuk harga di basic modcase for Steam Deck ini itu di $30. Ini harganya mirip-mirip kayak harga backplate tadi. Jadi kisarannya tuh 450.000. Gue belinya tuh barengan sama back case transparent yang udah kita review kemarin. Itu free shipping dan gue juga sekalian beli inian G-Shock apa ini namanya USB-C adapter ya. Jadi biar dia L gitu dan harusnya kalau pakai casing begini kan dia agak tebel dikit gitu kan. Jadi ini perlu banget sih. Dan biar kalau kalian gaming tuh nggak menjuntai kemana-mana. Dan again ini official dari G-Shock-nya. Jadi ya sekalian gitu kan. So again menurut gue untuk di harga 400 ribuan jelas ini worth it, sangat amat worth it. Karena kalau kita lihat casing untuk Steam Deck third party di luar sana ini aja gue beli 300 ribu kan. Nambah 100 ribu dapat ini. Tapi nggak tahu ya ini di Indonesia nanti berapa. Karena ini gue pre-order langsung dari official websitenya dan saat ini untuk di marketplace Indonesia tuh belum ada yang open PO atau yang jual ini. Ya hopefully setelah video ini tayang harusnya udah mulai bermunculan karena memang G-Shock udah mulai shipping worldwide gitu ya. Ya again pahitnya mungkin di harga 500
500 ribuan kali ya untuk pasaran di Indonesianya. Gue pikir Modcase by G-SHOCK ini untuk Steam Deck udah all in one banget, apalagi kita bener-bener bisa beli extended aksesorisnya seperti cooler, USB-C hub, M2 slot kit dan lain-lainnya lah. Harusnya juga nantinya akan dikembangkan terus sama si G-SHOCK-nya ini. Dan overall untuk build quality so far so good, gue suka. Dan ini udah cukup mengcover sekali di bagian analog, di bagian trigger. Dan untuk gripnya nih gue rasa lebih enak yang Modcase ini ya, karena dia kayak ada tekstur-teksturnya gitu. Karena yang sebelumnya G-SHOCK gue ini dia kayak rubber gitu dan nggak bertekstur, jadi lebih licin. Sedangkan yang Modcase ini dia kayak lebih mantep gitu. Dan of course dia udah ngelindungin di sekitar sisi Steam Deck gue. Jadi kalau amit-amit jatuh atau kebentur, dia benar-benar udah bisa melindungi secara menyeluruh. Ya walaupun sayang sekali gue belum punya yang di brand Killswitch, jadi gue nggak bisa bandingin untuk perbedaan material yang digunakan. Cuman harusnya memang di brand lebih premium. Ya ada harga ada kualitas lah pastinya. Dan oh ya pasti ada yang nanya juga nih, apakah kalau misalnya udah pakai Modcase ini masih bisa masuk ke softcase-nya Steam Deck? Feeling gue sih nggak bisa guys, soalnya ini udah tambah gemuk. Nggak bisa. Ini jendol di sininya guys. Jadi pas gue mau masukin gini, ini nggak bisa mingkem dia. Dan ini mungkin recommended banget buat kalian yang suka traveling, masukin Steam Deck kalian ke ransel kalian atau ke koper kalian. Dan untuk bobotnya of course ini tambah berat, tapi ya nggak berat-berat banget lah. Kalian mungkin bisa lihat di sini untuk detail bobot before dan afternya. Ya ini jadi ambigu sih, pakai ini atau pakai ini ya kan. Tapi kalau misalnya buat disangkutin di koper, ditenteng-tenteng ya ini. Kalau ini ditenteng-tentengnya agak ribet gitu, lo harus genggam gitu kan. Ini ada cantelannya, terus ada ininya bisa dimasukin ke pegangan koper gitu ya. Ya, at least kalau lu punya ini lu bisa gonta-ganti lah. Kalau misalnya lagi bosen bawa softcase travel yang bawaannya, lu bisa pakai ini. Dan ini udah aman banget depan, belakang, atas, bawah. So ya segitu dulu aja untuk review G-SHOCK Modcase. Again, video ini gue tidak di-endorse oleh G-SHOCK. Jadi gue tekankan di video ini dan video-video sebelumnya gue tidak dibayar, gue beli dengan uang gue sendiri. Dan yang gue review ke kalian apa adanya. Semoga video gue kali ini bisa mencerahkan teman-teman di luar sana, khususnya Steam Deck user yang memang lagi nyari casing untuk Steam Decknya. Dan silahkan cek video-video kita lainnya. Kita cukup banyak ngebahas aksesoris untuk Steam Deck. Atau kalian bisa cek linknya di description dan komentar di bawah ya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian punya referensi brand lainnya? Silahkan komentar aja di bawah biar bisa menjadi referensi buat teman-teman lainnya di luar sana yang sedang menyaksikan video ini. So thank you guys for watching. Please like and share this video. Subscribe untuk menantikan video-video lainnya dari channel iTech Live. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time. Goodbye.